Puji nama Tuhan, shalom semuanya, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam mimbar gemar online pada hari Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Mari bersama-sama kita baca renungan singkat kita yang diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40 dengan judul perikop hukum yang terutama. Mari kita baca bersama-sama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Puji nama Tuhan, pagi hari ini pasti setiap kita tidak asing ketika kita membaca Injil Matius 22 ayat yang ke-34 sampai dengan yang ke-40 ini. Kita seringkali mendengar lewat khotbah di gereja, sering mendengar khotbah melalui YouTube atau dimanapun kita pasti sudah sering mendengarnya. Tapi pada pagi hari ini, mari kita kembali untuk diingatkan sama Tuhan Yesus melalui bacaan kita pagi hari ini, supaya kita semakin kuat, supaya setiap kita sanggup, mampu untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pagi hari ini, di dalam ayat yang kita baca, ada satu hal yang menarik, di mana mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri memiliki kedudukan yang sama, memiliki hukum yang sama. Oleh karena itu, hal ini berarti kita tidak bisa disebut telah mengasihi Tuhan jika kita tidak bisa terlebih dahulu mengasihi sesama kita manusia. Oleh karena itu, ketika kita ingin disebut telah mengasihi Tuhan, kita harus terlebih dahulu mengasihi sesama kita manusia terlebih dahulu. Sebagai orang Kristen, konteks mengasihi sesama perlu kita garis bawahi, yaitu harus bersumber dari kasih Allah itu sendiri. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 berbunyi, "Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Jadi, tolak ukur kita dalam mengasihi sesama menurut Alkitab bukan berdasarkan ukuran manusia, bukan berdasarkan tolak ukur manusia, tetapi berdasarkan tolak ukurnya Tuhan Yesus. Jadi pada pagi hari ini muncul satu pertanyaan, bagaimana kita dapat memenuhi tolak ukurnya Tuhan Yesus dalam kita mengasihi sesama kita? Jawabannya adalah kita harus tetap melekat sama Tuhan. Kita harus melekat sama Tuhan Yesus, sama seperti perumpamaan pokok anggur, dan kita adalah ranting-rantingnya. Tanpa kita melekat pada pokok anggur kita, tanpa kita melekat sama Tuhan, kita gak akan bisa bertumbuh dan berbuah. Justru kita akan mati. Oleh karena itu, perumpamaan pokok anggur ini merupakan perumpamaan yang sangat tepat. Jika kita tidak melekat sama Tuhan, jika kita tidak dekat sama Tuhan, yang adalah Tuhan itu sumber kasih, kita tidak akan bisa pernah mengasihi sesama kita. Dalam kondisi apapun, ketika kita tidak melekat sama Tuhan Yesus,
ketika kita tidak dekat dengan Tuhan, itu akan sulit buat kita untuk kita bisa mengasihi sesama kita. Oleh karena itu, sebelum kita mengasihi sesama kita harus melekat dulu sama Tuhan Yesus yang adalah sumber kasih. Ketika kita sudah penuh sama kasih-Nya Tuhan, secara otomatis kita akan bisa mengasihi sesama kita dalam kondisi apapun. Ketika kita sudah melekat sama Tuhan, kita akan tetap bisa mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ada satu contoh dalam Alkitab yang sangat berkaitan dengan ayat bacaan kita pagi hari ini, yaitu tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib merupakan anugerah yang besar buat setiap kita. Merupakan suatu hal yang besar yang kita harus punya. Hal itu yang dapat memampukan kita untuk mengasihi sesama kita. Bukankah Tuhan Yesus pribadi yang suci, pribadi yang gak layak sebenarnya untuk disalib? Justru Dia rela mengorbankan dirinya, menanggung, menggantikan kita yang seharusnya dihukum dari dosa. Jadi pada pagi hari ini, karena kita semua mengalami karya pengorbanannya Tuhan Yesus di atas kayu salib, secara tidak langsung tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Tetapi jika di antara kita masih ada yang sulit mengasihi sesama kita, mari sama-sama kita belajar untuk merenungkan betapa luar biasanya karya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan satu hal lagi, untuk kita bisa mengasihi sesama kita gak boleh lupa untuk kita tetap terus melekat sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah sumber dari kasih itu sendiri. Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Semoga renungan singkat kita pagi hari ini dapat memberkati kita semua. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang kami semua istirahat tadi malam sampai kami bangun pagi hari ini Tuhan dengan keadaan tubuh yang sehat. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan karena pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, kami boleh mendengarkan renungan singkat melalui mimbar gemar online ini Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk kami bisa mengasihi sesama kami ya Tuhan. Untuk kami bisa mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami. Ajar kami Tuhan untuk kami bisa melakukan apa isi dari firman-Mu ini Tuhan Yesus. Mampukan setiap kami Tuhan, karena kami lemah, kami sadar kami manusia yang punya banyak kelemahan Tuhan. Oleh karena itu biarlah pagi hari ini Tuhan pimpin kami, bimbing kami Tuhan, untuk kami bisa jadi seperti dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu yang indah pagi hari ini Tuhan. Dan sebentar kami akan beraktivitas. Tuhan kiranya berkati kami, jagai kami dari pagi sampai malam nanti kami kembali beristirahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.